Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Karyanto Nugroho, CGP Angkatan 4 Kota Semarang, akan memberikan penjelasan tugas 3.1A9 berupa koneksi antar materi. Para hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya memulai. Ada pepatah mengatakan, setiap doa harus teriring usaha dan ikhtiar. Lakukan perubahan dari diri sendiri, peserta didik dan lingkungan sekitar ke arah pembelajaran yang lebih baik menuju profil pelajar Pancasila. Pada kesempatan kali ini, filosofi Pratap Triloka menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mbangun karsa, tuturi handayani. Menjadi sebuah landasan dalam mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab dan berpihak kepada murid. Seorang guru adalah seorang among atau penuntun yang bertugas untuk menuntun membimbing kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Makna kata penuntun dapat dipahami sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, di sini berlandaskan filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara tersebut, maka pengambilan keputusan di kelas membawa perubahan positif pada budi pekerti luhur. Budi mempunyai arti cipta, rasa, dan karsa, serta pekerti atau tenaga raga yang harus seimbang dan holistik, karena membawa anak pada kebijaksanaan. Semua disiplin ilmu dan pengambilan keputusan harus menuju kepada kebijaksanaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan harus berorientasi kepada murid. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk melayani kebutuhan sang anak. Pendidikan harus berpihak kepada peserta didik. Di sini dikatakan seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas harus berpihak dan memerdekakan murid. Guru menuntun murid menjadi contoh dan tauladan bagi dirinya sendiri agar berani mengambil keputusan sesuai dengan pilihannya tanpa paksaan dan campur tangan orang lain. Dengan begitu, murid akan lebih nyaman berkomunikasi dan menentukan pilihan keputusan bersama dengan guru, sehingga para guru akan lebih memperhatikan kepentingan muridnya. Dominasi guru di sini sebaiknya dikurangi, serta membimbing dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan belajar peserta didiknya adalah tugas seorang guru. Nilai-nilai kebajikan seorang guru. Nilai-nilai yang dimiliki seorang guru adalah nilai kebajikan, diantaranya keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain. Calon guru penggerak harus memegang nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Dan ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Untuk dapat mengambil keputusan, diperlukan nilai-nilai atau prinsip dan pendekatan, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dengan resiko yang paling minim bagi semua pihak, terutama bagi kepentingan atau keberpihakan pada anak didik kita. Selanjutnya adalah kegiatan coaching bagi guru untuk peserta didiknya. Kegiatan coaching ini merupakan proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Pertanyaan reflektif yang diberikan coach dapat membuat murid melakukan metakognisi untuk mengambil keputusan dengan memilih sendiri alternatif atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya, tanpa paksaan dan campur tangan orang lain. Proses coaching ini dilakukan sebagai pendampingan bagi coachee dalam menemukan solusi dan menggali potensi yang ada dalam diri, yang kemudian dituangkan dalam sebuah tindakan sebagai bentuk tanggung jawab atau tirta. Implementasi guru sebagai coaching.
Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang peran utama guru sebagai pamong, maka memahami pendekatan kucing menjadi selaras dengan sistem among, yaitu sebagai salah satu pendekatan yang memiliki kekuatan untuk menuntun kekuatan kodrat anak atau murid. Metode Tirta dalam kucing. Kucing sistem among diterapkan dengan menggunakan metode Tirta yang kepanjangan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari segi bahasa sendiri, Tirta adalah air. Air mengalir dari hulu ke hilir, hingga ke muara. Dalam perjalanannya, seorang murid ibarat air. Dan pasti dalam perjalanannya nanti ada sampah atau sumbatan-sumbatan. Di sini siswa diharapkan mengenali potensi diri sendiri untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Agar air yang mengalir lancar sampai ke muaranya. Dan guru sebagai among harus membimbing siswa untuk mengenali potensi dirinya. Pendekatan kucing model Tirta ini sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang bertanggung jawab dan berpihak kepada peserta didik. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan meliputi 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, mengidentifikasi masalah dan menyaring masalah moral, sopan santun, atau norma sosial. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Di sini kita harus tahu siapa yang terlibat dalam situasi masalah yang sedang terjadi. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Dalam pengambilan keputusan yang baik, pasti membutuhkan data yang lengkap dan detail. Yang keempat adalah pengujian benar atau salah dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Ada beberapa langkah dalam melakukan langkah pengujian benar atau salah. Di antaranya, uji legal. Pada pengujian legal, pertanyaan yang harus diajukan di sini adalah, apakah dilema etika itu menyangkut aspek pelanggaran hukum atau tidak? Bila jawabannya adalah iya, maka pilihan yang ada bukanlah antara benar lawan benar, namun antara benar lawan salah. Pilihannya menjadi membuat keputusan yang mematuhi hukum atau tidak, bukannya keputusan yang berhubungan dengan moral. Yang selanjutnya, uji regulasi atau standar profesional. Bila dilema etika tidak memiliki aspek pelanggaran hukum di dalamnya, mungkin ada pelanggaran peraturan atau kode etik. Selanjutnya, uji intuisi. Langkah ini mengandalkan tingkatan perasaan dan intuisi Anda dalam merasakan apakah ada yang salah dengan situasi ini. Apakah tindakan ini mengandung hal-hal yang akan membuat Anda merasa dicurigai? Uji intuisi ini akan mempertanyakan apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang Anda yakini selama ini. Selanjutnya adalah uji halaman depan koran. Apa yang Anda akan rasakan bila keputusan ini dipublikasikan di halaman depan dari sebuah koran dan sesuatu yang Anda anggap merupakan ranah pribadi Anda tiba-tiba menjadi konsumsi masyarakat atau publik. Maka bila Anda merasa tidak nyaman membayangkan hal itu akan terjadi, kemungkinan besar Anda sedang menghadapi dilema etika. Selanjutnya adalah uji panutan atau idola. Di dalam langkah ini Anda akan membayangkan apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang merupakan panutan Anda di dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Dari keempat paradigma berikut ini, paradigma mana yang terjadi di situasi ini? Individual lawan masyarakat, individual versus community, rasa keadilan, rasa kasihan, justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Apa pentingnya mengidentifikasi paradigma ini? Ini bukan hanya mengelompokkan permasalahan, namun membawa penajaman pada fokus kenyataan bahwa situasi ini betul-betul mempertentangkan antara dua nilai-nilai inti kebajikan yang sama-sama penting. Keenam, langkah pengujian keputusan melakukan prinsip resolusi, yaitu adalah end-based thinking, berpikir berbasis hasil akhir, ataukah rule-based thinking, berbasis peraturan, atau care-based
thinking, berpikir berbasis rasa peduli. Yang ketujuh adalah langkah-langkah pengujian keputusan, investigasi opsi trilima. Di sini adalah mencari opsi yang ada di antara dua opsi. Bahkan kadang-kadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah. 8. Langkah pengujian keputusan, buat keputusan akhir. Dan yang ke-9 adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Di sini adalah langkah terakhir dalam pengambilan dan pengujian keputusan adalah melakukan dan kembali melihat, mereview, dan merefleksi terhadap keputusan yang sudah diambil. Apakah sudah memenuhi unsur keadilan ataupun yang lain. Dan apakah sudah berpihak kepada kebaikan ataukah tidak. Nah, disinilah semua dibuktikan dan semua diperhatikan dalam mengambil sebuah keputusan yang baik. Melihat tadi kesimpulan dari koneksi antar materi 3.1A9 bahwa yang pertama adalah seorang guru di dalam mengambil keputusan tentunya harus punya kompetensi atau skill berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, pengambilan keputusan yang didasarkan kepada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman atau well-being. Keputusan yang diambil yang seorang guru harus memiliki kesadaran penuh, mindfulness, untuk menciptakan merdeka belajar bagi muridnya, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila secara nyata. Yang keempat, yang terakhir, di dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar sepenuhnya. Demikian koneksi antar materi dari tugas modul 3.1.A9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diimplementasikan ke dalam wujud nyata untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedikit perubahan yang kita lakukan itu pasti akan sangat berharga ke depannya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.